Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Kisah Dunia Imajinasi. Jangan lupa like, share dan subscribe, serta aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bab berikutnya. Kali ini saya akan membahas cerita ilmu gaib peninggalan nenek, yang diadaptasi dari novel di aplikasi KBM dengan judul Wasiat dari Nenek Selingkuh penulis Selasanti. Sinopsis. Arimbi namanya, seorang ahli pijat dan memiliki ilmu supranatural. Arimbi memiliki profesi ahli pijat turunan dari sang nenek. Berawal dari mimpi yang tak biasa, Arimbi didatangi oleh sang nenek. Biasanya orang akan suka diwariskan harta dan kekayaan oleh keturunan sebelumnya. Tapi hal itu tidak berlaku pada Arimbi. Dia harus mewarisi ilmu pijat dari sang nenek. Arimbi sangat beruntung bisa diwarisi ilmu pijat dari sang nenek. Walau bagi sebagian orang ahli pijat sering disepelekan, tapi untuk Arimbi hal ini adalah anugerah, karena ilmu itu bisa menjadi mata pencaharian dan bisa menghidupi perekonomian keluarganya. Namun tak mulus jalan yang harus dilalui oleh Arimbi untuk menjadi ahli pijat profesional, yang memiliki ilmu penerawangan spiritual. Banyak ujian yang menimpa dirinya, bahkan hampir kehilangan nyawa sang istri. Bagaimana mimpi yang Arimbi alami hingga dia bisa menjadi ahli pijat profesional? Ikuti kisah Arimbi. Simak cerita selengkapnya di Wasiat dari Nenek. Bab 1. Arimbi, seorang anak remaja menjelang dewasa, mendapatkan mimpi yang tak biasa. Remaja laki-laki berusia 17 tahun itu, bermimpi bertemu dengan sang nenek tercinta. Dalam mimpi, Arimbi mendapatkan petunjuk ilmu yang neneknya miliki semasa hidup. Dia pun tersadar saat pagi sudah menjelang. Mimpi yang aneh. Sungguh aneh karena nenek yang dia temui waktu tertidur semalam itu, sudah meninggal sejak beberapa tahun yang lalu. Akhirnya Arimbi tidak menghiraukannya, karena baginya mimpi itu hanya bunga tidur. Dia kembali melanjutkan tidurnya, karena jam menunjukkan pukul 5 pagi, dan dia mencoba melupakan mimpinya. "Mak, semalam Rimbi mimpi ketemu nenek," kata Arimbi dengan nada suara yang polos, memberitahu pada sang ibunda. "Terus?" tanya Titin yang merupakan ibu dari Arimbi. "Nenek bisikin sesuatu, tapi Rimbi gak terlalu jelas dia ngomong apa," tutur Arimbi yang sangat serius bercerita tentang mimpinya kepada sang bunda. Itu mah, cuma bunga tidur aja, udah lu, gak usah pikirin," kata Titin dengan logat Betawinya yang begitu kental. Akhirnya Arimbi menuruti perkataan ibunya. Dia tidak menghiraukan arti mimpi yang merupakan warisan berharga dari sang nenek. Sudah beberapa hari Arimbi terus bermimpi bertemu sang nenek, namun kali ini, dia sangat penasaran, hingga membuat dia bertanya pada salah seorang ustadz yang berada dekat dengan rumahnya. Kebetulan ada kajian Islam selepas salat subuh, di musola dekat rumah Arimbi. Dengan langkah pelan, dia menghampiri sang ustadz. Arimbi sudah berada di hadapan ustadz, dengan baju koko berwarna putih dan sarung berwarna biru dongker. "Assalamualaikum, Ustadz," sapa Arimbi sambil mencium punggung tangannya. Wajahnya terlihat cengar-cengir, saat berhadapan dengan sang ustadz. Karena memang Arimbi, terkenal ramah dan periang, serta suka bercanda dengan orang-orang sekitarnya. "Waalaikumsalam. Iya Rimbi, ada apa?" tanya Ustadz Syamsuddin dengan panggilan terkenalnya adalah Ustadz Syam. Pria yang terlihat masih muda kisaran 23 tahun. Hanya saja dia menempuh pendidikan di Mesir, sehingga sudah banyak ilmu agama yang dia kuasai. "Ted, ane mau tanya boleh?" tanya Arimbi yang sedikit ragu. "Boleh, ente mau nanya apa Mbi?" tanya sang ustadz, yang sudah duduk bersila di latar musola. "Gini Ted, tiap malam ane mimpi selalu didatangi sama nenek. Dia bisikin sesuatu, tapi aneh gak jelas. Kayak ada yang mau disampein ke aneh gitu, Ted. Kira-kira ada gak cara kita bisa tahu, maksud dari orang yang udah meninggal itu datang ke mimpi kita?" tanya Arimbi yang juga duduk berhadapan dengan Ustadz Syam. "Oh, lu didatengin ama orang yang udah meninggal?" tanyanya, lalu dijawab dengan anggukan oleh Arimbi. Ustadz Syam nampak berpikir, dia sedang mencari petunjuk dalam ingatannya. "Langsung aja Yambi, aneh kasih tahu intinya. Lu baca dah sholawat tiap hari sebanyak 1000 kali. Insya Allah, maksud dari nenek lu, bakal lu dapat dari mimpi juga." Ustadz Syam menjelaskan pada Arimbi. "Oh iya, Ted, insya Allah, aneh praktekin," kata Arimbi yang sudah puas mendengar jawaban dari Ustadz Syam. Dan keduanya kini pun pulang ke rumah masing-masing. Arimbi begitu rajin membaca sholawat,
hingga suatu malam dia kembali mendapatkan mimpi. Kali ini mimpinya langsung bertemu sang nenek, dan membisikkan sesuatu ke telinga Arimbi. Kemudian Arimbi mencoba berkomunikasi dengan sang nenek, dan ternyata benar, amalan yang diberikan oleh Ustadz Syam, dia bisa berkomunikasi dengan sang nenek. Neneknya meminta Arimbi untuk menuruni ilmu pijat, yang dimiliki keluarganya sejak turun-temurun. Arimbi kembali bertanya kepada sang nenek, bagaimana dia bisa mendapatkan pelajaran memijat, padahal itu bukan keahliannya. Sang nenek pun memberi isyarat, kalau Arimbi harus mengikuti petunjuk pertama. Dia diminta menghafal bacaan, yang sudah pernah neneknya berikan. Kemudian dia berusaha menghafal, selama 2 bulan hingga hafal di luar kepala. Arimbi mau tidak mau, harus menyanggupi, karena sang nenek selalu datang dalam mimpi, menyuruhnya menerima ilmu yang neneknya miliki. Setiap malam, Arimbi selalu melaksanakan sholat tahajud, dan setiap malamnya juga, dia selalu mendapatkan amalan yang harus dia hafal. Arimbi begitu giat menghafal, di usia yang masih muda, membuatnya menjadi penasaran dengan ilmu turunan dari sang nenek. Petunjuk kedua, Arimbi disuruh sholat tahajud sebanyak 7 kali. Waktunya pelaksanaannya setiap malam Jumat, sehabis sholat tahajud dia tidak boleh tidur. Selanjutnya membaca sholawat, zikir dan bacaan yang neneknya berikan, dibaca berulang-ulang, sampai azan subuh berkumandang. Setelah mendengar azan subuh, dia langsung menuju musola untuk melakukan sholat berjamaah. Arimbi mencoba menjalankan anjuran nenek dan sudah mendapatkan 5 malam Jumat. Begitu malam Jumat yang ke-6, Arimbi tidak melaksanakan sholat tahajud, karena dia lupa memasang alarm di ponselnya. Sehingga dia bangun tidur setelah azan subuh. Arimbi berpikir untuk sholat tahajud, mungkin masih bisa diganti malam Jumat berikutnya. Ternyata perkiraannya salah, dia disuruh mengulang kembali sholat tahajud lagi dari awal. Akhirnya Arimbi mencoba memahami dan baru mengerti. Jika 7 malam Jumat, tidak boleh putus untuk melaksanakan sholat tahajud. Hari demi hari dia lalui, dengan perasaan yang semakin penasaran, bagaimana cara mempelajari ilmu pijat, jika sang empunya telah tiada. Selama di sekolah, Arimbi masih terus menghafal doa yang neneknya berikan. Hingga dia mencatat di memo miliknya, cukup panjang, dengan tulisan bahasa Arab, serta Jawa kuno yang harus diingat lagi oleh Arimbi. "Bi, lagi ngapain lu?" tanya teman Arimbi yang bernama Jatmiko. Jet gue, lagi iseng aja," kata Arimbi sambil menutup bukunya. "Ya, udah, lu dipanggil sama Pak Firdaus Noh. Katanya ada kerjaan," kata Jatmiko yang menyampaikan pesan dari wali kelasnya. "Oke, Jet, makasih ya," balas Arimbi. Dia langsung memasukkan catatannya ke dalam tas, dan berjalan menuju kantor guru. Setelah menyelesaikan belajarnya, Arimbi bersiap untuk pulang ke rumahnya. Semenjak rutin melakukan sholat malam, dia selalu menerima rejeki yang tiada terduga. Banyak warga sekitar yang tahu tentang ilmu yang dimiliki Arimbi, banyak yang meminta tolong dicarikan jodoh, persoalan rumah tangga, dan masalah kecil tentang urusan pribadi. Dan semua pendapat Arimbi selalu dibenarkan oleh pasiennya. Saran yang Arimbi berikan, sangat masuk akal dan membuat permasalahan yang rumit menjadi mudah. Namun semua itu merupakan anugerah dari Allah SWT. Dan Arimbi tidak sombong dengan ilmu yang dia miliki. Terima kasih telah membaca di awal bab 1. Bantu dukung karyaku dengan cara like, share, subscribe, serta berikan komentar jika kamu suka sama ceritanya. Wassalamualaikum.